bibit sekitar 10 kilo, 2 jari. Kalau 10 kilo kali 80 lah, jadi sekitar 800 ekor. Baru 2 jari, jadi masih belum besar nih. Ini juga sama. Ini belum proses paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, kami dari Opini Publik ingin sedikitnya berbincang-bincang dengan selaku Ketua BUMDes ya. Dengan selaku Ketua BUMDes Bapak Ahmad ya Pak. Ya. Yang kami akan konfirmasikan masalah yang ke-1, yaitu sejak kapan BUMDes ini didirikan. Ini di Desa Makassari ya Pak ya. Yang kedua, apa saja jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Yang ketiga, bagaimana pembagian keuntungan hasil daripada usaha BUMDes ini. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha BUMDes. Yang kelima, bagaimana peran serta masyarakat dalam kegiatan BUMDes ini. Mungkin cukup dulu Pak untuk sementara. Terus mungkin perkenalkan dulu apa namanya siapa, harus lengkap Pak. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim dari Opini Publik Garut, Pak Deden, kebetulan tetangga kami juga di Mekarsari, juga Pak Ahmad, namanya sama, mungkin akhirnya beda, panjangannya beda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, biasa dipanggil Soleh Dambaan. Jadi kalau di Facebook, kalau di Twitter, Instagram itu Soleh Dambaan Pak. Ya. Nah, cek aja lah itu, saya Soleh Dambaan. Kebetulan menjabat sebagai Ketua BUMDes Bakti Karya Mekarsari. Atau kalau istilahnya bukan ketua, tetapi direktur. Nah, biasanya direktur punya mobil, punya apa, nah kalau direktur BUMDes nggak ada mobil. Namanya Bakti Karya Mekarsari, itu awalnya itu Putra Setia. Jadi pada tahun 2018 dulu memang diwajibkan setiap desa mendirikan BUMDes, dan pada akhirnya Musdes lah pada waktu itu, BPD, kepala desa, rekan desa dan masyarakat desa, sebagian tokoh masyarakat di masyarakat desa Mekarsari itu mendirikan BUMDes. Itu pada tahun 2018, yang dulu itu ketuanya Pak Anton. Pada 2022-2023 itu habis masa jabatan, kalau memang 5 tahun habis masa jabatan, maka kepala desa dan PD serta tokoh masyarakat yang ada pada waktu itu mengangkat saya sebagai direktur BUMDes, sekaligus adanya perubahan nama, karena pada waktu itu Putra Setia itu ada 2 nama di Kecamatan Cilawu dengan Desa Daung Sari kalau nggak salah, sehingga karena namanya sama itu tidak bisa dilegalitaskan dalam bentuk keputusan Kemenkumham, keputusan Menteri Hukum dan HAM, sehingga legalitasnya tidak bisa karena memang ada 2 nama yang sama. Maka pada waktu itu 2022 sekitar tanggal 9 Desember 2022 maka diadakanlah perubahan nama, musyawarah perubahan nama, dan saya itu sekitar 2023 bulan Januari itu diangkat menjadi direktur BUMDes. Nah itu, jadi pada awalnya pendirian pada tahun 2018. Nah, periode kedua itu adalah saya pada tahun 2023. Nah, terus apa saja unit usaha yang didirikan tentunya oleh saya sebagai ketua, sebagai direktur dan reng-rengan pengurus yang lainnya pada tahun ini ada 4 tentunya. Yang pertama budidaya jamur. Budidaya jamur, kebetulan gedungnya sudah ada, sudah panen sekitar 1 minggu lah, tiap hari panen. Udah berapa kali panen Pak?
sekitar 7 hari lah, 7 hari. Karena kalau jamur itu setiap hari panen. Oh iya. Jadi sekitar 7 hari ya panen awal lah, bukan panen raya tapi panen Ya. awal. Jadi belum terlalu banyak. Nah, kemarin baru 16 kilo, yang barusan baru 1 kali itu berapa tadi 6 kilo. Jadi satu hari itu kadang 2 kali, atau bisa juga 1 kali panen dalam 1 hari. Yang kedua unit usahanya itu adalah budidaya ikan nila, Pak, dalam bentuk bioflok, dalam bentuk bioflok. Kalau jamur tadi dalam bentuk backglow, Pak, kalau ini bioflok. Iya. Untuk mengantisipasi kekurangan aliran air dan juga untuk menghemat pakan. Jadi sistemnya sistem bioflok, ada 8 kolam. Dalam setiap kolam itu kurang lebih 500 ekor ikan nila. Dalam setiap kolam itu. Iya, ekor nila sekitar 400-500. Jenis nilanya adalah black prima. Black Prima. Kan nila itu ada gesit, ada nila gesit, nila apa namanya. Nah, yang kami pakai adalah nila black prima. Keunggulan black prima itu jadi dia cepat gede dan tidak beranak. Tidak beranak sehingga ke tubuhnya itu cepat besar dan dagingnya empuk gitu ya. Itu black prima. Itu yang kedua, yaitu budidaya ikan nila dalam kolam yang disebut dengan bioflok. Berapa kolam itu, Pak? 8 kolam. 8 kolam. Baru diisi 4, yang 2-nya itu pada proses pembenihan. Jadi 4-5 lah, baru 5 yang diisi. Yang 3 itu untuk bibit yang agak besar. Jadi kami ingin menyediakan pembesaran dan juga ingin budidaya pembesaran ikan dan juga penyediaan untuk konsumsi masyarakat. Yang ketiga itu pada pertanian, Pak, sektor pertanian. Kami di sini memulai dengan penanaman kol, kubis, penanaman cabai rawit dan juga penanaman cabai ino, namanya cabai ino ya. Kemudian sekitar 25 hari. Alhamdulillah kemarin kami mengontrol perkembangannya sudah bagus. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita panen. Itu untuk untuk unit usaha. Yang keempat itu di perdagangan. Tapi karena memang perdagangan itu belum bisa beroperasi, itu insya Allah pada tahap 2. Karena di kita penyertaan modal itu ada 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Jadi tidak sekaligus. Itu mengantisipasi pengurangan resikonya gitu kan. Jadi ada tahap 1, tahap 2. Nah, tahap yang pertama ini baru 3 unit usaha. Nanti pada tahap 2 penyertaan modal tahap kedua kita akan merencanakan pada proses perdagangan. Perdagangannya ya beras, bahan makanan bahan pokok ya, terigu, minyak, dan juga hasil tani dari masyarakat sekitar di Desa Mekarsari. Itu dialokasikan di mana, Pak? Dialokasikannya di Desa Mekarsari, diprioritaskan untuk Desa Mekarsari. Ya. Misal jamur, ketika panen itu masyarakat berdatangan ke sini. Jadi yang hasil panen dari setiap unit usaha di BUMDes kami itu diprioritaskan untuk ketahanan pangan di Desa Mekarsari. Itu prioritasnya. Kecuali kalau memang di Desa Mekarsari masyarakatnya memang sudah terpenuhi atau masyarakatnya sudah, kalau jamur tiap hari kan bosan juga ya, maka ketika jamur tidak terserap, hasilnya tidak terserap oleh masyarakat desa, maka itu bisa keluar desa. Jadi prioritas kami adalah bahwa semua unit usaha yang dijalankan oleh kami itu adalah unit usaha pada proses penanganan ketahanan pangan. Jadi ketika masyarakat kekurangan nutrisi, kekurangan bahan pokok, ya kami menyediakan jamur, ikan, cabai, kubis, juga perdagangan beras, padi. Jadi rencana kami juga nanti ada penggilingan padi. Gitu. Jadi, Pak, itu terkait dengan pertanian ya. Itu luas lahannya berapa? Luas. Kami direncanakan ada 2 tempat, Pak. Ya. Yang pertama yang sudah ditanami. Ya. Yang kedua
yang di sana, tapi itu masih ditanami padi, tetapi nanti diprioritaskan untuk penanaman selain padi gitu. Jadi ada 2 lahan. Yang pertama 60 tumbak yang di sini, terus yang di atas sana itu sekitar 80 tumbak. Di atas sana ditanami padi, di sini ditanami kubis, cabai ini dan cabai keriting. Nah, kemungkinan nanti yang di atas juga akan ditanami bawang dan lain-lain. Pokoknya bahan-bahan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang akan kami tanami. Terus itu Pak, mengenai masalah itunya, masalah tempat ya, masalah tanah itu apa sudah menjadi hak milik BUMDes? Enggak, sewa Pak. Oh sewa. Jadi sewa tanah. Sewa tanah ya. Sewa lahan. Ya. Jadi kami menyewa lahan dari masyarakat untuk ditanami itu minimal 1 tahun sampai 3 tahun, nanti maksimalnya lebih dari itu. 1 tahunnya berapa Pak? 1 tahunnya ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Itu beda-beda lah, tergantung Keberadaan lahan dekat dengan jalan, sesuai harga lahan aja lah yang memang pasaran di sini. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang kendala BUMDes terhadap unit usahanya itu di mana? Sebenarnya sampai saat ini kendala masih belum ditemukan, tetapi hasil komunikasi dengan BUMDes yang lain biasanya kendalanya di pemasaran. Yang pertama di proses pengendalian hama, yang kedua proses pemasaran ketika kita panen. Nah, alhamdulillah sampai saat ini untuk perikanan, unit usaha perikanan dan juga budidaya ikan dan juga budidaya jamur, untuk pemasaran belum ada kendala Pak. Jadi justru kami sampai saat ini stok belum mencukupi. Untuk jamur kemarin ya, stok belum mencukupi karena memang belum panen raya ya, kemarin 16 kilo itu memang sudah habis. Justru masih ada masyarakat yang menanyakan belum kebagian. Nah, kami janjikan besoknya. Untuk perikanan juga sama, udah banyak yang ngelis butuh berapa kilo. Jadi untuk pemasaran sampai saat ini itu belum ada kendala. Dan untuk pertanian, masalah hama dan lain-lain, kami pun sudah mengantisipasi. Ada tim penyuluhan dari ahli pertanian untuk mengenali hama-hama, dan sampai saat ini alhamdulillah hama itu bisa ditanggulangi. Jadi intinya kendala-kendala pemasaran, kendala proses hama dan lain-lain itu masih belum kami rasakan. Tapi untuk ke depan kami pun akan mengantisipasi, karena kami berkomunikasi juga dengan BUMDes yang lain, memang kendalanya di sana. Alhamdulillah untuk BUMDes Bakti Karya Desa Mekarsari yang kami pimpin, kendala-kendala seperti itu belum masuk ke ranah kami gitu, sehingga bisa diselesaikan. Selanjutnya bagaimana peran serta masyarakat untuk BUMDes? Sebenarnya peran serta masyarakat itu yang pertama bisa di proses pendirian, itu juga peran masyarakat masuk ke sana. Yang kedua, penentuan unit usaha. Penentuan unit usaha itu juga diadakan pada proses musdesus, musyawarah desa khusus. Pemerintahan desa, kepala desa, jajaran kepala desa, terus jajaran BPD mengundang tokoh masyarakat dan aparat staf desa dan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat itu untuk berkumpul, ngobrol-ngobrol unit usaha apa yang cocok di daerah desa Mekarsari. Nah, kebetulan perikanan itu belum ada, jamur juga belum ada, sehingga untuk proses pemasaran itu sangat mudah ya, potensi menguntungkan buat BUMDes karena belum ada saingan, dan memang ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya masyarakat sering belanja ikan ke Cikangkung atau ke mana, tapi sekarang kalau Mekarsari mengadakan unit usaha perikanan, ya mereka bisa belanja ke kami. Termasuk jamur itu kan masih jarang, dan alhamdulillah karena jamur masih jarang di kita, ketika kita panen itu langsung habis.
Jadi peran serta masyarakat itu ya bisa pada proses penentuan unit usaha dan juga pada proses mendukung usaha kami dalam bentuk membeli gitu ya, membeli produk yang dihasilkan oleh kami. Kami sangat bersyukur masyarakat kami sangat mendukung keberadaan BUMDes dan juga mendukung proses pembentukan unit usaha, musyawarah dan lain sebagainya. Alhamdulillah Desa Mekarsari dalam kondisi aman, terkendali dan juga mendapat dukungan dari masyarakat dan juga kondusif, alhamdulillah. Itu beberapa pertanyaan tadi. Ada yang kelewat nggak ya? Ada satu Pak, masalah bagaimana pembagian. Oh ya, pembagian. Ya, keuntungan dari hasil usaha BUMDes ini. Ya, karena BUMDes itu pada awalnya tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD), maka di dalam ADRT itu BUMDes tertera juga bahwa musyawarah pada waktu itu sudah menentukan sekitar 15% keuntungan dari BUMDes itu digunakan untuk PAD desa. Itu untuk desanya. Nah, untuk masyarakat tentunya bahwa BUMDes juga kan membutuhkan pekerja. Nah, kami juga mencari pekerja dari desa kami yang memang loyal di dalam bidang usaha. Tentunya kami pun harus memilih orang ini loyal atau tidak, mengetahui tentang unit usaha yang akan dipegangnya. Itu juga membuka lahan pekerjaan untuk mereka di Desa Mekarsari untuk beberapa unit usaha. Itu mungkin kalau keuntungan untuk PAD sekitar 15%, nantinya itu untuk operasional, untuk modal, untuk tambahan modal, misal jamur nanti beli lagi backlog, ikan beli lagi backlog, dan operasional untuk tambahan modal seterusnya juga 15% untuk PAD. Nah, itulah keuntungannya yang didapatkan oleh desa gitu. Terus satu lagi Pak, apakah ada program pelatihan atau pengembangan kapasitas untuk anggota BUMDes? Insya Allah, karena kami ini adalah baru awal-awal, sampai saat ini kami masih baru pada tahap komunikasi Pak. Dengan dinas peternakan kami baru proses komunikasi, dengan DPMD kami baru proses komunikasi, juga dengan BUMDes yang lain kami masih pada tahap proses komunikasi tentang bagaimana menjalankan unit usaha. Insya Allah kedepannya ketika memang sudah agak stabil Pak, ya kami akan mengadakan pelatihan tentang bagaimana menjalankan unit usaha yang akan kami kelola. Nah, sampai saat ini kami taruh tentang backlog, tentang bioplog. Kami juga berkomunikasi dengan BUMDes yang lain. Kebetulan bioplog itu Pak, BUMDes yang lain banyak bergerak di unit usaha bioplog. Nah, sehingga kami pergi ke Karangpawi, setelah Wanaraja itu Pangatikan ya. Ke Pangatikan, terus ke Samarang. Kami berguru, kami berdiskusi bagaimana pengelolaan bioplog unit usaha perikanan. Hal-hal yang mereka berikan, ilmu tentang bioplog kami pakai dulu. Nah, nanti ketika suatu saat nanti kami pun merencanakan bagaimana pengelolaan bioplog dengan baik, bagaimana pengelolaan backlog jamur itu dengan baik, bagaimana pertanian. Nah, untuk pertanian kami pun berkomunikasi dengan tim ahli dari petani, obat-obatan dan lain-lain. Kami pun sudah menjalin komunikasi dan sudah kami terapkan. Insya Allah ketika suatu saat nanti sudah agak stabil hasil panen, keuangan dan lain-lain, terus ketika harus ada yang dievaluasi, insya Allah kami akan menghadirkan menghadirkan beberapa penyuluh atau ahli di bidang unit usaha yang kami pegang untuk mengadakan peningkatan kapasitas untuk pengurus BUMDes. Insya Allah akan kami rencanakan hal itu. Ya. Oke. Terkait dengan dananya ini Pak, dananya berasal dari mana Pak? Dana itu dari anggaran desa Pak. Anggaran desa. Jadi anggaran desa itu sekitar 20%.
itu menurut keputusan Menteri itu 20% untuk digunakan sebagai penyertaan modal BUMDes. Itu seluruh Indonesia 20% untuk penyertaan modal BUMDes. Nah, kebetulan di Desa Mekarsari kami ada dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua dalam penyertaan BUMDes. Dan itu memang sudah diatur, jadi tahap pertama 60%, tahap kedua sebesar 40%. Nominalnya berapa Pak? 283 juta. 283 juta. Oke. Itu baru satu tahap ya Pak? Satu tahap ini sekitar 108 juta. 108 juta. 8 juta, dan itu pun kami tidak sekaligus diambil Pak. Jadi ketika kami membutuhkan pupuk, kami ngambil untuk beli pupuk. Ketika membutuhkan untuk pembuatan kolam bioflok, kebutuhannya kami ambil untuk itu. Jadi yang tahap pertama sebenarnya tidak kami ambil semuanya, tapi kami ambil per tahap. Dan alhamdulillah sampai saat ini memang sudah terrealisasikan semuanya. Anggaran untuk tahap 1 itu sudah terserap untuk jamur, untuk bioflok, dan juga untuk pertanian. Itu sudah terserap, termasuk untuk cadangan-cadangannya. Cadangan obat-obatan sudah kami simpan, sudah kami berikan, untuk pupuk sudah kami berikan, untuk ikan, backlog dan lain-lain sudah kami berikan, sehingga insya Allah dalam beberapa bulan ini masih kondisi aman gitu, barang-barangnya. Nah, nanti paling kami menunggu tahap kedua untuk proses unit usaha selanjutnya. Terus Pak, ini di luar dari Pak BUMDes ya, Iya, siap. kita sedikitnya ingin konfirmasi juga, karena di Desa Mekarsari kan ini PLT ya? PJ ya? PJS ya? PJ Bupati ya? PJ ya. Ya, siap. Itu untuk dalam waktu berapa bulan, berapa tahun Pak itu PJS-nya? PJ itu dulu ketika pertama itu 6 bulan Pak. Iya. 6 bulan. Seharusnya pada bulan Desember, bulan November itu seharusnya sudah PL. Bulan November tahun 2024 itu seharusnya sudah PL. Ya. Tetapi ternyata karena ada hajat besar negara yang memang di atas pemilihan desa, ada pemilu dan juga pilkada, dan itu hajat besar yang memang di atas pemilihan kepala desa, maka pemilihan kepala desa itu pemilihan PAW ditunda karena ada pemilu dan juga ada pilkada, sehingga SK-nya ditambah menjadi 6 bulan, penambahan 6 bulan, sehingga menjadi 12 bulan. 12 bulan. Sehingga menjadi 12 bulan. Tetapi ternyata kemarin karena ada perubahan undang-undang dari nomor 6 tahun 2014 menjadi nomor 3 tahun 2024, undang-undang tentang desa, sehingga mempengaruhi proses pemilihan PAW. Ada surat edaran dari DPMD provinsi menindaklanjuti surat keputusan menteri Kemendagri bahwa pemilihan kepala desa itu harus ditunda karena perubahan undang-undang nomor 6 2014 menjadi nomor 3 2024 itu belum ada PP-nya. Jadi pada bulan ini, bulan Juli, itu pada proses proses pembentukan peraturan pemerintah penjabaran atas Undang-Undang Nomor 3 2024. Nah, kemarin kami berkonsultasi juga dengan DPMD dan itu belum ada keputusan, Pak. Kami berkonsultasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Dia bilangnya begini, bahwa PP-nya belum ada. Setelah PP nanti ada Pergub, peraturan gubernur, Perda. Nah, setelah Pergub itu ada peraturan bupati. Nah, proses peraturan pemerintah penjabaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 itu belum selesai, apalagi peraturan bupatinya, apalagi peraturan gubernurnya. Nah, sehingga menyimpulkan bahwa ketika PP bulan Juli itu selesai, kemungkinan bulan Juli selesai, tapi hari ini belum ada informasi kembali. Ketika bulan Juli selesai, PP ada, nanti Pergub dan Perbub itu ya sekitar 6 bulan dari itu atau 3 bulan dari itu.
kesimpulan awal bahwa PAW kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada keputusan menteri atau edaran dari menteri bahwa PAW harus dilaksanakan pada bulan September misal, maka itu bisa dilaksanakan pada bulan September. Tapi kalau memang PP dan Pergub dan Pergubnya belum keluar, belum terbit, Turun, ya. maka kemungkinan 2026 itu PAW. Ya, mudah-mudahan karena masyarakat itu, kami berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan juga masyarakat di bawah di Desa Mekarsari yang menginginkan segera PAW, maka kami pun kemarin berkunjung ke DPRD menanyakan itu supaya diproses. Cuman memang DPRD belum memberikan kesimpulan kapan-kapannya. Ya, mungkin cukup Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Yang selanjutnya mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Amin, amin, Ya. amin, amin. Mungkin untuk pesan dan kesan silakan. Pesan dan kesan ya. Kalau kesan itu bagi kami tentunya BUMDes sebagai direktur BUMDes itu bukan hanya anugerah, tetapi juga adalah sebuah tanggung jawab yang harus kami emban, juga tanggung jawab yang memang agak berat tentunya, tetapi kami dijejali oleh pemerintah desa bahwa BUMDes itu harus berkembang di desa kami, dimotivasi oleh pemerintah desa, oleh pemerintahan desa dimotivasi untuk mengembangkan desa yang kami cintai ini, untuk mengembangkan perekonomian desa yang kami cintai ini. Maka dengan semangat, dengan motivasi yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada kami, sehingga beban berat yang kami pikul pada saat ini sudah mulai berkurang. Yang kedua, karena memang masyarakat desa pun mendukung keberadaan BUMDes di desa kami, sehingga menambah gairah kami untuk menggerakkan unit usaha yang telah dibentuk. Alhamdulillah, Pak Deden dari opini publik Garut juga mendukung kami, Pak Ahmad juga masyarakat bawah ketika kami berkomunikasi mendukung kami, mendukung bahwa BUMDes itu harus besar, BUMDes harus berguna bagi masyarakat. Maka beban tanggung jawab dan resiko besar yang kami pikirkan itu agak berkurang, sehingga kesan BUMDes pada saat ini bukan kesan BUMDes yang negatif. Alhamdulillah, kesan kami dalam BUMDes pada Desa Mekarsari dalam kondisi kondusif dan baik-baik saja. Untuk pesannya tentunya pesan bagi masyarakat desa, tentunya kami hari ini sedang mengelola unit usaha. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat desa untuk mengkonsumsi produk-produk yang kami hasilkan, baik perikanan, baik jamur ataupun hasil pertanian. Insya Allah kami diprioritaskan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Desa Mekarsari. Kecuali kalau Desa Mekarsari memang sudah overload, maka kami akan didistribusikan ke desa-desa yang lain atau di luar desa yang lain. Jadi harapan kami kepada masyarakat supaya untuk membesarkan BUMDes tentunya bukan dibesarkan oleh pengurus, tetapi dibesarkan oleh masyarakat juga untuk mengkonsumsi hasil produk yang kami kelola. Terus untuk pemerintahan desa tentunya kami berharap untuk terus mendukung kami dalam bentuk penyertaan modal dan motivasi penyemangat bagi kami untuk bergerak dalam proses pengelolaan, bimbingannya, nasihatnya, dan juga pupukan mental kepada kami dalam proses pengelolaan. Karena tentunya kami bukan manusia sempurna, pengurus BUMDes bukan manusia sempurna, ada hal yang memang di luar jangkauan pemikiran, maka saya mengharap kepada pemerintah desa untuk terus memberikan bimbingan juga pada proses penyertaan modal. Dan untuk aktivis-aktivis seperti Pak Deden, tentunya kami berharap untuk selalu berkomunikasi terus, selalu memantau kami, sehingga ketika kami ada kesulitan-kesulitan itu bisa dibantu. Itu Bentan dari kami, pesan dan kesan. Tentunya kami berharap bahwa unit usaha yang kami gerakkan akan membawa perubahan ekonomi minimal yang paling kecil di tingkat desa yang kami cintai. Terima kasih dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga terima kasih kepada opini publik Garut. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.